Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Komputer. Bahasan kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai komputer, hal yang sudah lumrah dan saudara ketahui bersama. Baik, pertama di sini kita lihat secara teoritis ya, the computer. A computer system is made up of various element. Pada dasarnya di sini kata kunci yang bisa kita lihat adalah various element, berarti terdiri dari banyak elemen. Ya, kemarin kita bahas ada motherboard. Itu kan bagian dari komputer. Nah, di sini apa yang berinteraksi dengan di dalam komputer ya? Yang pertama ada input device, output device, virtual reality, physical, paper memory, processing. Output device-nya banyak sekali variannya, input device-nya banyak juga. Contoh-contohnya sudah disebutkan di sini ya. Nanti satu persatu kita ulas juga. Nah, berinteraksi dengan komputer artinya di sini bagaimana ya komputer itu memahami maksud dari apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Ya, to understand human computer interaction, need to understand computer. Sehingga pada dasarnya kita juga perlu memahami maksud dari komputer itu. Ya, apa yang terjadi pada proses input output antara manusia dengan komputer. Ya, kemudian apa yang bisa dilakukan, apa yang diproses oleh komputer. Ya, apakah itu melakukan processing, calculating, ya, proses data, packaging dan segala macamnya, segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh komputer. Ya. Kemudian secara bahasa Indonesianya di sini sama halnya ya, terdiri dari beberapa banyak elemen atau beberapa ya. Tiap elemen ini mempunyai dampak tertentu pada suatu sistem. Nah, tadi ya, ada pirantinya, ada alat input, alat keluaran output, ada di tengah-tengahnya adalah proses ya. Ketiga piranti ini piranti utamanya. Jadi setiap inputan pasti akan diproses, akan di-outputkan. Begitu sebaliknya. Yang biasanya kita sebut adalah I/O ya, input output device ya. Nah, di sini pertanyaannya sekarang saudara sudah ada berapa komputer di rumah? Ya, apakah tidak punya? Itu impossible ya. Sekarang tanggal 16 ya, bulan 3 Maret 2021 tentunya komputer lebih dari satu. Oke, kita cek satu-satu. Saudara punya handphone? Tidak ada. Komputer, PC ada. Laptop ada ya. Apalagi TV ya, kulkas bahkan sekarang semuanya sudah digitalisasi ya. Belum lagi handphonenya punya berapa? Satu atau dua? Android atau OS yang lain? Banyak sekali ya. Oke. Nah, di rumah tadi kita ulas ada PC, TV, VCR ya, DVD, microwave, itu sudah computerized semuanya ya, semua udah didesain. Yang kemarin kita lihat videonya bersama, semua sudah smart home ya, sudah terlihat bisa serba otomatis. Ya. Itu di dalam rumah. Gimana kalau kita di dalam diri kita, di pocket kita ya, ada apa aja yang kita ambil? PDA, phone, cam, smart card, ya, magnetic strip, ya. Ada itu termasuk elektronika digital ya, USB memory, memori elektronik car key gitu ya. Kuncinya sekarang kunci mobil itu sudah digitalisasi. Gitu ya. Jadi banyak sekali di lingkungan kita itu tanpa terasa ya sudah semua computerized. Input device di sini. Nah, input device berarti untuk penggunaan interaktif digunakan text entry. Nah, itu tergantung lagi nanti kebutuhan kita.
kita mau melakukan pengetikan atau drawing ya. Itu alat yang kita pakai tentunya beda-beda ya. Pengetikan kita lebih mudah dengan menggunakan keyboard ya. Drawing kita lebih mudah menggunakan drawing pad ya, dan seterusnya. Input lebih menitik beratkan pada perekaman dan pemasukan dalam data ke dalam sistem komputer ya. Kita memberikan perintah kepada komputer. Kita lakukan klik tombol itu melakukan input ya, perintah ke komputer. Komputer akan memproses apa yang diklik, komen apa yang akan kita outputkan, komen apa yang akan diproses oleh input oleh komputer, komputer akan mengeluarkan apa. Oh, dia mengklik tombol P, berarti output tampilkan ya, teks huruf P seperti itu. Output device ya, umumnya yang memang keluaran dari piranti, bisa itu berupa hard copy tadi ya, ada printer, paper output input ya, paperless office, ya, gitu. Kemudian apa lagi? Printer, monitor ya, itu termasuk alat output untuk bentuk respon dari komputer, gitu ya. Lalu ada memori komputer, itu untuk apa? Nah, di sini terdiri dari beberapa jenis juga. Ada short term memory, ada long term memory, ya. Itu keduanya mempunyai perbedaan ya. Short term memory berarti ini contohnya RAM itu memiliki keterbatasan juga. Jadi dia hanya menyimpan memori, mengingat memori dalam jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Tape, magnetic, optical disk ya, SSD sekarang ya banyak sekali. Oke, selanjutnya processing, ya, komputer ya. Dampak jika sistem terlalu lama atau terlalu cepat, keterbatasan pada kecepatan pemrosesan, jaringan, dan dampak pada kinerja sistem. Ya, itu pemrosesan. Nah, nanti efeknya apa? Dia akan bekerja cepat atau berkelamat. Gitu. Nah, itu pengaruhnya dari apa? Dari beban. Beban yang diinputkan itu apakah besar atau tidak, dan kompleksitasnya seperti apa. Semakin kompleksitas, artinya dia akan membutuhkan processing yang semakin rumit ya, artinya semakin lama nanti waktu yang akan dihasilkan. Oke, selanjutnya sistem komputer yang umum. Nah, di sini ada batch ya, ada iteratif input atau online langsung bisa disebut dengan simultan ya. Batch itu data dikumpulkan ya, blok, jadi di blok kan. Per blok misalkan 5 blok entry, kemudian baru diproses. Contohnya di sini adalah entry data mahasiswa di Unsil. Jadi zaman dulu ya, 2010-an itu formulir berbentuk hard copy. Jadi saudara bisa beli formulir itu, kemudian isi manual. Nah, setelah diisi apa yang dilakukan itu dikumpulkan ke panitia penerimaan ya. Nah, data itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu berarti proses batch ya, pengumpulan data, baru di entry gitu. Setelah tertumpuk misalkan 5 form baru di input. Nah, lalu bagaimana yang interaktif? Nah, kalau ini langsung. Ini sama halnya contoh di zaman now ya. Jadi zaman now KRS online itu ya. Kalau dulu KRS juga manual. Sekarang tinggal kita klik itu udah ada respon di dosen wali ya. Apa yang kita kontrak itu muncul di dosen wali. Nah, itu secara online, secara simultan langsung ya. Gitu. Piranti input output. Nah, di sini dalam konteks interaksi manusia dan komputer, itu suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi fisik. Tadi ya, fisiknya melalui keyboard, melalui mouse, ya, melalui drawing pen, ya, dan seterusnya. Outputnya juga sama. Diklasifikasikan sebagai input ke komputer ya, dari manusia ke komputer, keyboard tadi. Keluaran misalkan menghasilkan suara. Output dari komputer ke kita. Begitu.
Nah, text entry device di sini contoh-contohnya ya. Kita ulas karena ini mata kuliah yang memang bahasan komputer ini sudah sering dibahas ya di mata kuliah sebelumnya. Keyboard itu ada jenis QWERTY ya, short keyboard, pad dan seterusnya. Nah, currency input keyboard merupakan kumpulan dari tombol on off. Jadi on off ya sebenarnya. Yang digunakan baik dengan menekan satu tombol atau kombinasi dari beberapa tombol. Pertama kali desain keyboard didasarkan pada rancangan QWERTY. Jadi ada desainnya. Itu tahun 1866, sudah lama sekali ya. Desain QWERTY. QWERTY keyboard dirancang untuk mengatasi tombol-tombol yang paling sering ditekan. Jadi dalam artian untuk mengurangi kemacetan penekanan ya. Huruf A kenapa di sini ya vokal, huruf P kenapa di sini, oh di nomor di sini. Itu sudah dirancang sedemikian rupa agar memudahkan kita. Gitu ya. Nah, keyboard akan optimal bila mana tata letak kunci-kuncinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan pergantian jari ya menekan tombol akan menghasilkan kecepatan yang maksimal ya. Ada kan ilmu berapa? 10 jari ya. Itu ada yang 11 jari. Nah, 11 jari itu hanya satu ya, satu. Oke, seperti itu ya. Intinya gimana menciptakan ergonomi agar kita nyaman berkomunikasi dengan komputer melalui keyboard tadi ya. Nah, QWERTY keyboard berarti yang biasa kita lihat, saudara lihat ya. Di sini contohnya ini ada mechanical keyboard ya. Jadi bentuknya QWERTY. Nah, potong. QWERTY ini bentuknya berarti contohnya adalah susunannya sama ya. QWERTY. Oke, ini yang QWERTY. Dvorak bagaimana? Itu susunannya udah beda lagi. Bukan seperti ini ya. Nah, kalau special keyboard berarti ini dirancang khusus ya. Di sini untuk satu tangan ya, bagaimana membuat kemudahan ya, penekanan keyboard dalam satu tangan. Gitu ya, macam-macam ya, ternyata banyak sekali. Short keyboard berarti nah sini hanya 5 ya. 5 tombol dia bagaimana digunakan untuk kebutuhan 5 tangan tadi ya. Macam-macam di sini. Oke, selanjutnya pad. Nah, ini sudah jadul ya. Zaman now sudah tidak ada lagi di sini. Bukan tidak ada, tapi tidak diproduksi mungkin untuk di handphone ya, karena semua sudah full layar ya dengan tombol yang digital juga. Nah, kalau pad itu seperti ini contohnya. Di zaman dulu telepon dengan satu kali satu tombol itu 3 fungsi ya, bahkan 4 mungkin ya. No. Angka kemudian 3 karakter. Oke. Oke, handwriting recognize. Nah, di sini berarti bagaimana pembacaan dari handwriting ya, tulisan tangan itu dibaca menjadi teks dalam komputer. Itu jenisnya ya. Contoh seperti ini ya. Not anytime, itu langsung kebaca. Jadi ada pembacaan dari handwriting tulisan tangan kita dikonvert menjadi teks tadi, gitu ya. Speech recognize, nah berarti ini kan pembacaan ucapan, ya. Nah, di sini plus minusnya itu masing-masing punya. Contoh speech recognize ini nanti setiap software itu bisa di apa disebutnya ya, di setting lah ya. Bagaimana penerimaan kualitas suaranya? Apakah noise, misalkan ada noise ya, ada suara motor lewat, ngeng, gitu. Itu bisa masuk atau tidak? Artinya noise itu akan mengganggu. Nah, nanti bagaimana si sistem mampu itu ya memfilter ya suara-suara yang
dari luar misalkan gitu ya. Karena permasalahannya itu kayak misalkan, "Halo Google," gitu ya, "Halo Siri, how are you?" Nah itu ketika ada gangguan noise dari luar itu, pembacaan dari sistemnya itu tidak akan terbaca apa yang kita maksudkan, gitu ya. Tapi apa, secara, kemudahan itu lebih mudah kan dengan pengucapan. Beda lagi dengan, nah nanti ini masalah juga di language ya. Pelafalannya seperti apa? Kita dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris pelafalannya akan berbeda. Nah, maka saudara bisa coba ketika ya tadi, halo Google, di manakah jodohku gitu kan? Itu akan terbaca oleh Google-nya apa teksnya nanti. Nah, itu bisa dicoba sendiri lah. Mungkin sudah saudara sudah banyak yang mencoba ya. Google Google gitu kan. Contohnya itulah. Oke. Numerik, nah ini udah nggak aneh ya. Jadi kalkulator ada 7, 8, 9. Ini kalau orang sayuran ya, orang ke pasar pasti tahu kan. Hitungnya biar cepat nih. Kalau numerik, disebutnya juga numerik pad, berarti perhitungan angka lebih mudah. Kemudian positioning, ya, pointing, drawing itu pakai apa? Ada yang mouse, touchpad, trackball, macam-macam ya. Garanti input mouse. Nah, tikus ya. Kenapa tikus? Karena bentuknya seperti mouse ya. Menggabungkan dua operasi penting berbasis layar di sini, kemampuan menggerakkan kursor dan kemampuan memilih suatu objek ya. Kalau dulu zamannya teks berbasis teks itu kan susah ya, tidak ada kursor. Nah, semenjak ada graphical user interface ya, berarti posisi kursor itu memudahkan kita untuk melakukan dragging, pemilihan dan seterusnya. Ya, teknologinya ada mekanis optis. Di keyboard juga sama ya, ada mekanikal, ada optikal. Gitu. Kalau yang tadi saya contohkan itu mekanikal, jadi ya, gaya lama ya. Secara mekanik tekan gitu ya, menekan. Kalau digital kan udah mainnya board ini ya, digital ya. Kayak seperti mouse di sini, yang mekanis itu saudara pernah lihat nggak? Yang ada tombol bulatnya di bawah. Karena itu bekerja secara mekanis ya, berputar. Kalau secara optikal kan, sinar aja yang bekerja gitu. Ya. Mouse locate on desktop. Nah, ini menentukan posisi pada desktop gitu ya. Kemudian dia bisa bekerja ya, bergerak, X ke Y dan seterusnya. Ya. Bagaimana dia bekerja? Nah, kalau mekanikal yang tadi saya bilang ya, dia bekerja oleh bulatan ya, ada bola ya, ball. Kemudian dia bergelinding ya. Nah, itu menentukan posisi. Kalau optikal dia ditentukan dari tadi sinar tadi dihalangi ya, bentuknya kemana ya. Kemudian intensitifnya seperti apa? Nah, di sini reflected light intensity to calculate relative motion in X atau Z. Ya, gitu. Kemudian, nah, piranti input lain contohnya adalah joystick. Ini gamer udah gak heran lagi ya main game. Berarti ada kalau di keyboard dulu kan ada tombolnya apa ya? ASD, W misalkan ya, ke atas, bawah, pinggir. Joystick ini kan sama, atas bawah ada tombolnya. Pada dasarnya ini tetap piranti inputan ya. Kemudian ada, nah ini yang menarik ya, aku point disebutnya. Dikenal sebagai joystick. Nah, miniatur dari joystick yang diletakkan antara kunci J dengan H di keyboard. Ya. Ayo, siapa yang tidak tahu aku point seperti ini. Jadi ini adalah positioning seperti mouse ya. Jadi kalau di keyboardnya biasanya produk dari apa namanya saya lupa lagi. Lenovo ya, Lenovo biasanya ada dari ThinkPad. Nah, ThinkPad kena dibandel sama Lenovo sekarang ya. Itu pasti mempertahankan aku poinnya, tetap ada. Gitu. Yang belum nyoba, ke temannya nanti yang punya ThinkPad, nah dicoba. Ya, ini menarik nih tombolnya ya.
Trackball. Nah, ini sempat viral dulu tahun 2008 lah ya, ketika BlackBerry berjaya. Nah, trackball itu pernah nyoba nggak dulu? Trackball di dalam kursornya lah ya, itu berupa bola bola bulatan kecil ya. Sama halnya ketika mouse mekanikal bekerja, cuman dibalik ya. Nah, kalau joystick itu kan fungsi banyak ya, kalau ini tinggal putar-putar aja gitu. Nah, kayak gini juga ya ada trackball. Kemudian light pen. Nah, ini juga ya. Light pen berarti pena yang membangkitkan informasi ketika ditudingkan pada layar. Contohnya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada responnya apa? Tetap alat input. Kalau dia kalau sekarang mah drawing pad ya, yang udah jarang sekali menggunakan light pen. Stylus juga ini sudah mulai ya. Sekarang handphone sekarang udah tidak ada stylusnya ya. Dipertahankan pada produknya Sungsang ya. Sungsang ada seri apa? Saya lupa lagi. Serinya bukan S ya. Apa ya? Lupa lagi ya saya produknya. Dia akan ada Note ya. Nah, Note, sorry. Ya, di Samsung Galaxy Note itu tetap dipertahankan stylishnya. Ya, small pen kecil, pulpen kecil. Kalau dulu zamannya di PDA ya, masih zaman PDA, komputer mini ya. Oke, like pen, bot dan keduanya dan masih banyak lagi ya. Kalau sekarang enaknya kalau di drawing pad atau di tablet atau di iPad ya, itu ada yang apa tuh yang apa namanya istilahnya saya lupa ya. Ketika kita menggambar ya, oh ya, palm rejection ya. Disebutnya palm rejectionnya. Ketika kita menggunakan drawing pad, layar yang kita sentuh oleh tangan itu tidak terganggu. Nah, coba bisa bedakan ya, mana yang palm rejection, mana yang tidak. Nah, gitu ya. Kalau enggak repot nanti ya. Ini lagi nulis, ini ketekan layarnya, nah ini jadi keganggu juga. Nah, gitu ya. Jenisnya macam-macam lah. Touchscreen, nah udah nggak aneh ya. Touchscreen tinggal pijit-pijit ya. Kemudian, nah ini sebenarnya semua alat input tadi itu tergantung dari cocok tidaknya kita melakukan pekerjaan. Kita mau apa nih? Kita mau melukis, enaknya pakai apa? Pakai mouse. Nah, itu kan ya. Contoh di sini masukkan numerik berarti tambah numeriknya ya. Teks berarti ada keyboard. Seleksi objek, manipulate objek, tracking, ada mouse, slide pen dan seterusnya. Itu tergantung pekerjaan kita, apa yang akan kita lakukan. Ya, baik. Aspek penting dari piranti masukan, hubungan antara gerakan fisik dari piranti dan kegiatan yang khas pada antarmuka. Gitu. Langsung versus tidak langsung, apakah gerakan fisik di piranti secara langsung berkaitan dengan aksi pada layar? Contohnya tadi ya, drawing pad ketika kita menulis, nah itu langsung muncul nggak? Gitu. Kemudian ada absolute versus relatif. Apakah lokasi piranti secara langsung mengendalikan lokasi dari aksi pada layar? Lokasi piranti, ya. Jadi pirantinya ada di mana? Gitu. Ya. Dia akan melakukan aksi langsung pada layar atau tidak. Itu tergantung kebutuhan dari pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Pada dasarnya itu. Ya. Nah, panduannya bagaimana? Pertama, pertimbangkan karakteristik dari user sekarang dan masa datang. Kira-kira nih mau apa nih? Kalau tadi stylus ya, masih bisa nggak? Kenapa ada stylus? Nah, itu mungkin karena di Note ya. Note itu konsepnya adalah catatan notes, sehingga dipertahankan. Bagaimana kalau kita menulis pakai tangan? Kan susah ya. Nah, makanya di stylus Samsung Galaxy Note itu masih dipertahankan.
Seperti itu ya. Cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta ya. Mau apa? Kita persyaratannya mau memasukkan numerik. Apakah pakai keyboard ya atau tak pakai tadi numeric pad. Nah, ya. Kalau di bank kan susah ya kalau keyboard di atas angkanya. Beda dengan numeric pad. Ya, di kanan itu semua angka berdekatan. Gitu. Selanjutnya pertimbangkan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user ya. Tadilah ya. Kalau sekarang trackpad nggak populer, kenapa? Karena ada touchscreen yang lebih mudah gitu ya. Kemudian ujilah piranti masukan dalam lingkungan kerja. Ya, setelah kita kita imajinasikan create apa yang kita pikirkan, mau membuat piranti masukan seperti apa, kita uji di lingkungan kerja. Oh, ini ternyata trackpad lebih mudah ya daripada trackball gitu ya. Misalkan. Optimumkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi ya juga. Tadi ya, modifikasi semacam ada sekarang stylus yang dijadikan aksi untuk memotret ya. Jadi handphonenya disimpan, kemudian stylusnya dipegang. Klik di stylus tombol menjadi itu bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan. Gitu ya. Selanjutnya space recognize atau voice recognize tadi ya, keuntungan kerugiannya. Jadi komunikasi bersifat alami, input suara tidak memerlukan dalam penggunaan tangan atau jari, ya, tinggal suara aja. Cuman, nah di sini kemungkinan ketidakmampuan orang seperti buta yang bermasalah dengan motor pergerakan tangan dapat menggunakan teknologi ya. Misalkan kita untuk difabel ya tadi. Difabel itu sulit untuk mengambil makanan atau mencari informasi lah contohnya di TV ya. Kalau dia masih bisa berucap ya, Google Google ya. Makanan enak di Tasikmalaya di mana? Itu kan enak ya pelafalan dengan space guys. Tidak usah mengetik Google makanan itu. Ya. Masukan membentuk suara, voice input terdapat dua kategori utama. Pertama, pengenalan kata, word recognize. Tadi ya, saya bilang vocabulary ya, pelafalan itu akan berbeda. Hello dengan halo, nah itu akan berbeda ya. Kemudian piranti pengenalan kalimat speech, berarti ini udah bentuk kalimat. Kalau tadi word aja kata ya. Hambatannya apa di sini? Aksen yang terlalu kuat. Nah, contoh saya orang Sunda nih, ketika ngomong bahasa Inggris, khas logat Sundanya ada kental gitu misalkan. Orang Jawa begitu juga ya. Kalau itu terlalu kuat, artinya nanti pembacaan oleh sistemnya itu akan dianggap berbeda ya, beda pelafalan, beda lagi pembacaannya. Kedinginan atau emosi menyebabkan recognize problem background noise. Tadi ya, kedinginan apa ini ya kedinginan? Intinya ada noise ya, noise di lingkungan kita gitu, tidak terbaca atau tidak. Misalkan kita bicara sedang hujan, nah, itu kan mengganggu ya. Komputer sulit untuk menginterpretasikan, ya, artinya suara mana yang bisa ditangkap. Sistem yang bagus itu adalah sistem yang mampu memfilter itu semua. Jadi hambatan-hambatan yang terjadi itu bisa diatasi. Okay. Lalu ada lagi display device, ya itu untuk display. Nah, di monitor ya, di layar monitor biasanya kita melihat ada kotak-kotak seperti ini. Ini dinamakan adalah pixel, ya. Pixel itu akan membentuk tadi ya dari warna. Warna akan membentuk suatu image nantinya tampilannya. Layar tampilan adalah sumber utama informasi dan harus diakui memiliki keterbatasan dibandingkan kertas. Pada dasarnya, semua layar tampilan memiliki 3 komponen, yaitu pengingat digital, frame buffer, layar penampil, pengendali tampilan, display controller. Ada 2 macam, di sini ada vector display, raster display. Vector itu pengingat digitalnya berisi daftar tampilan dan program
tampilan, ya. Raster display itu garis karakter dan bentuk-bentuk lain digambar berdasarkan komponen terkecilnya yang disebut tadi pixel, ya. Raster display. Kalau vektor itu garis, ya. Kemudian layar komputer karakteristiknya tidak stabil, timbul kedip pada saat di-refresh, upayakan gambar secara relatif memiliki kontras yang rendah. Nah, ini mah karakteristik lah ya, bisa kita set gitu. Kalau di CRT dapat menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang udah mainnya di LED ya. Itu bukan CRT lagi. CRT itu yang embung yang dulu ya. Pedoman warna terakhir. Nah, ini nanti secara di saudara akan dipacu lagi oleh tugas ya. Bagaimana meng-create desain yang bagus. Pertama di sini ada jumlah yang ideal itu warnanya adalah antara 5 sampai 10. Jadi kalau lebih dari itu terlalu beragam, kalau kurang pun kurang enak gitu ya. Retina mata manusia tidak sensitif terhadap warna merah dan hijau. Oleh sebab itu, informasi yang dimasukkan untuk mencari perhatian tidak menggunakan warna tersebut. Ya. Walaupun ada stereotip bahwa merah berarti bahaya atau salah. Warna kuning dan biru bagus untuk peripheral. Ya. Jadi kalau kita mau menginformasikan sesuatu menggunakan warna merah, nanti lama kelamaan mata nggak enak juga ya. Gitu. Terlalu banyak melihat warna merah, jadi mata ya merah. Biru sebaiknya tidak dipakai untuk teks yang menyatakan pusat perhatian. Nah, biru sangat cocok untuk warna latar belakang. Ya, kalau ada kita mau mencuri perhatian, berarti kita bisa background merah misalkan. Wah, itu apa mencolokkan, mencuri perhatian. Berbeda dengan biru ya. Pasangan warna yang saling berkomplemen adalah merah atau hijau dan kuning atau biru. Ya, berkomplemen ya, artinya bagus jika digabungkan. Hindari warna dengan tingkat luminasinya rendah untuk orang tua. Nah, ini juga warna abu-abu, misalkan, aduh ini bacanya apa gitu kan. Itu kurang lebih bahasan mengenai garis besarnya adalah komputer ya. Jadi komputer hal yang sudah lumrah dan saudara sudah ketahui bersama. Jadi saya harapkan untuk penjelasan singkat ini tidak hanya terbatas pada penjelasan ini. Jadi saudara harus lebih menggali lagi pengetahuan atau knowledge mengenai komputer. Gitu ya. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.